Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Yang kedua, salat beriringan salam semoga tercurah kepada kruh junjungan yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah netizen, saya di sini dengan Mas Tarmizi ingin berbincang-bincang sedikit. Gimana Mas? Apa yang mau dibincangkan? Jadi untuk kedepannya kita harus gimana? Untuk kedepannya, ya kita tetap harus meluruskan orang yang berada di jalan yang tidak benar. Karena semakin banyak orang yang bertakwa, ya semoga dunia ini akan aman. Tapi banyak juga orang itu seperti beda-beda itu gimana? Kalau kalau perkara bid'ah Mas Rawat, lebih bagus kalau saya pribadi ikutin ajaran apa yang kita tahu saja dulu. Kalau masalah ke bid'ah itu kan bid'ah itu kalau saya menyimpulkan bid'ah itu datangnya dari yang batil. Ya. Karena sekarang kalau kita cerita masalah batil sekarang bukan samar-samar lagi, Sudah terang ya. sudah terang, Sudah jelas, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Tidak sembunyi-sembunyi. Kalau dulu tertutup, Ya. gelap, dan ada samar-samar. Nah kalau sekarang ini sudah terang beneran. Jadi untuk para netizen atau sahabat-sahabat Mas Terawal, yakinilah apa yang terbaik, dan Intinya begini Mas Rawal, kalau masalah ini semua ajaran itu untuk membuat kita sebenarnya jadi baik. ya, Tinggal lagi manusianya sekarang. barangnya tergantung kepada diri sendiri. Iya, tergantung kepada diri sendiri. Contoh, kita mempunyai murid 99. Di antara 99 murid ini pasti ada juga yang berperilaku tidak baik. Dan itu pasti juga akan diajarkan kepada yang lain. Berarti niatnya bukan semua sama gitu. Tidak. Semua guru itu pasti memberikan yang terbaik. Ya. Tinggal lagi muridnya yang menyebarkannya nanti seperti apa. Saya contohkan sedikit. Kalau untuk kesombongan itu kan berarti tidak baik. Ya. Makanya saya selalu ajarkan juga kepada siapapun, kalau kita mempunyai ilmu seperti ilmu padi saja, semakin berisi, semakin tua, semakin merunduk. Ya. Karena sombong pun itu akan menjatuhkan kita ya, membuat penyakit. Sombong itu akan menjerumuskan diri kita sendiri, Mas. Ya. Kalau saya menyimpulkan, apa yang kita sombongkan di dunia ini? Ya. Tidak ada. Semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Semua akan kembali. Tidak ada yang kekal dan abadi di dunia. Tidak ada. Yang abadi itu hanya di akhirat. Yang abadi ya cuma di akhirat nanti, kalau kita di sana. Ya. Itulah hidup yang benar-benar hidup abadi.
dunia ini hanyalah tempat persinggahan semata. Hanya ilusi. Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau saya bilang, kita hidup di dunia ini hanyalah tempat persinggahan semata, hanya menumpang kita makan, minum, beribadah. Hanya itu aja. Tidak ada yang lain. Bekerja kita sampai lupa diri, tidak mengenal waktu, Iya. hanya untuk Ngejar dunia dunia. semata. Mengumpulkan harta yang banyak-banyak, tapi hartanya hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi untuk apa? Atau nanti mati apa dibawa? Enggak. Nggak mungkin jenengan punya mobil 10, punya motor 16, nanti dimasukkan ke liang lahat semua. Nggak mungkin. Iya. Oh, iblis pun karena sombong lah makanya diusir dari surga ya. Iya. Iblis itu orang, kalau saya bilang, imamnya para malaikat. Iya, imamnya para malaikat. Nah, beliau itu diusir dari surga karena kesombongan diri. Makanya saya bilang tadi, sombong itu akan menjerumuskan diri kita sendiri, Iya. tidak orang lain. Sehebat apapun manusia itu pastinya akan mati. Pasti akan mati. Setiap yang bernyawa, Mas Rawat, itu pasti akan mati. Seperti dalam Al-Quran ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Iya, Setiap yang bernyawa pasti akan pasti akan mengalami kematian, baik cepat ataupun lambat, karena itu adalah rahasia. Semoga kita dan para netizen selalu diberi kemudahan, diberi keselamatan dunia akhirat, Amin, maupun amin ya rabbal alamin. permudah segala Urusannya. dan dipermudah segala hisapnya nanti. Amin, Amin, amin ya amin ya rabbal rabbal alamin. Gimana? Apalagi yang mau ditanya? Jangan sungkan-sungkan, enggak apa-apa. Saya orangnya netral, terbuka. Jenengan mau apa yang mau jenengan obrolkan? Kalau tanya saya ya begini orangnya. Jadi kalau apa ini mas, apa bagaimana, apa kita lanjut, apa namanya, penyebabnya itu Kromo Tetap akan kita lanjut, tetap akan kita cari. Cuman tunggu waktunya dulu. mungkin belum waktunya. Belum waktunya. Karena tadi sudah saya jelaskan juga, ada satu benda yang belum saya dapatkan kembali. Benda itu seperti apa? Benda itu bukan berarti benda itu pujaan saya ataupun penolong saya, tidak. Iya. Karena segala sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita tidak tergantung kepada benda, kita tergantung pada apa, gitu tidak. Sebenarnya Benda itu hanya sarana ya. sarana saja, sebagai jembatan saja. Iya. Saya agak batuk sedikit nih Mas Rawal, karena di sini juga ini kita duduk di sini sudah pukul 3 pagi. Iya mas, begadang. Iya. Karena kalau tidur malam ini, kalau saya bilang saya senang. Iya. Senang kenapa mas? Saya senang kenapa? Saya pun udah tahu kok, bisa senang saja saya tidur di sampai larut pagi terkadang. Tapi saya pagi pun sudah bangun. Untuk menunaikan sholat subuh lah ya. Iya. Saya senang di suasana malam-malam ini, saya senang. Karena di suasana malam ini mungkin
banyak ketenangan. Iya, pikiran kita itu tenang kalau di malam seperti ini. Apalagi menjelang pagi gini senyap. Saya senang di luaran seperti ini. Itu kalau kepribadian saya. Ya. Eh, Gimana? Jangan mau ngomong tapi kok grogi-grogi gitu. ya Ngomong saja, enggak apa-apa. Jangan grogi-grogi. eh, Jenengan ini sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Jadi jenengan jangan grogi. Slow saja, relax seperti saya gini. ya, Mas. Slow. Kepada seluruh netizen, saya mohon untuk bantu channel ini supaya berkembang, supaya saya terus semangat lagi untuk memberantas kemusyrikan atau kejahatan ya, Mas. Sebenarnya tidak untuk memberantas, tapi yang pas dia untuk meluruskan. Ya seperti itulah, memperbaiki yang batil. Iya. Jadi untuk netizen dimanapun berada, ya sudilah kiranya untuk memencet subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya nanti, Ya, tidak dipungut biaya. Ya semoga saja Mas Awal bisa berkembang amin. dan sama seperti saya. Saya juga ya belum berkembang-kembang amat, tapi seberapapun itu tetap saya syukuri. Ya, Karena kunci kehidupan ini hanyalah tidak kurang dari bersyukur. Kita hidup ini hanya untuk bersyukur, kan? ya. Mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Walaupun itu masih sedikit. Walaupun sedikit. Dan syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Sebenarnya nikmat yang kita diberikan oleh Allah itu banyak, tidak sedikit. Cuman kita saja yang tidak Kita menyadari. saja yang tidak menyadari dan kita tidak mau bersyukur. Makanya kita jangan selalu memandang ke atas, pandanglah ke bawah. Ya. Pandang ke bawah coba. Lihat kiri kanan kita seperti apa. Belum tentu di 1 kilometer, 2 kilometer orang di luar sana itu makan. Belum tentu. Berarti kan nikmat kita lebih besar daripada mereka. Ya. Saya pun kalau melihat orang-orang yang seperti cacat gitu, Mas, saya itu langsung istighfar. Itulah makanya. Badannya, Berarti kita masih diberikan nikmat lebih. ya betul. Ya kan? Kita masih diberikan nikmat lebih. Kita diberikan kesempurnaan. Sementara yang tadi tidak. Makanya harus kita syukuri. Karena kesyukuran itu tidak ada habis-habisnya. Iya, ada habis-habisnya. Apalagi kesabaran itu pun tidak ada habisnya. Kesabaran juga tidak ada habisnya. Kalau ada habisnya berarti tidak sabar ya. Iya, berarti tidak sabar. Berarti Hanya mengikuti ego. kalau saya bilang sebenarnya kalau hidup ini hanya sebagai ujian semuanya. Contoh, kita diberikan harta yang berlimpah, itu ujian. Iya betul. Kita diberikan kesusahan, ya itu ujian. Jadi kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Seperti orang yang mempunyai harta berlimpah, kemanakah yang harus Iya, hartanya kemana hartanya mau ditujukan? Jadi kita anggap semua itu hidup itu adalah ujian. Kalau saya intinya kita harus banyak bersyukur, perbanyak banyak saja bersabar. bersyukur dan bersabar. Jika kita dalam jika kita dalam kesusahan,
kita harus tetap bersabar, Ya, berbanyak istighfar, berbanyak istighfar. mohon kepada Allah supaya Cobaan itu cepat berlalu. ya, Kalau kita dalam keadaan senang, kita harus bersyukur, ya, berbanyak bersyukur. banyak bersyukur karena kita telah diberi banyak kenikmatan. Ya. Tapi dengan satu juga, jangan sampai harta itu tadi kita sia-siakan. Jangan sempat harta itu membuat kita lalai juga. Iya, jangan sampai kita, kalau saya bilang jangan sampai kita disetiur oleh harta. Kalau bisa kita yang mencari, kita yang mensetiur. Dan mungkin sudah agak larut malam. Sudah kalau dibilang larut malam ini sudah mau pagi. Betul ya, Mas. Ya, buat para netizen dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala, Amin. dan dipermudah segala urusannya. Amin. Dan bagi yang para yang sakit semoga cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum mendapatkan jodoh, semoga dipertemukan jodohnya. Amin. Dan yang belum mendapatkan rezekinya, semoga dipertemukan ya Allah Subhanahu wa taala Esok pagi. Amin. Mungkin saya dan Mas Tarmizi izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.